Saudara, karena hari ini kita sudah terima firman yang sangat kuat. Saya berharap saudara menangkapnya. Saya berharap supaya kita menangkap, karena sudah mirip lah saudara ya. Saudara, yang pertama, mari PPT-nya. Saudara, kita akan perang besar. Ya, mencabut semuanya. Saudara, dan kita akan minta semua yang dahsyat, lawatan, saudara, kemuliaan Tuhan. Kita mau berkata bahwa yang ilahi kingdom dari Tuhan itu datang di Indonesia dan bangsa-bangsa. Saudara, karena itu akan ada 7 hari perang besar. Saudara, mulai besok tanggal 7 sampai tanggal 13. Nah, saya mau sedikit dari awal aja, Fer. Pelan-pelan kita akan skip. Saudara, ayatnya jelas berkata, pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan besar yang belum pernah terjadi. Tetapi waktu itu, saudara, mari kita teriak, Indonesia terluput. 3, 2, 1. Indonesia terluput. Saudara, karena nama kita semuanya ada dalam kitab kehidupan. Amin. Mari serukan lagi, karena nama bangsa kami dan nama kami dan keluarga kami ada dalam kitab kehidupan. Nah saudara, sekali lagi, saudara, kita itu ada untuk masa seperti ini. Saudara, saya mau berkata, Mahanaim lahir 98 waktu resesi. Saudara, dan hanya dalam waktu 6 bulan saudara, kita mencapai, saudara, tidak ada pelayanan secepat itu. 6 bulan saudara, kita mencapai 10.000. Saudara, kenapa? Karena kita memang dibentuk di masa krisis. Saudara, tadi dia bilang, saudara, yang nerjemahin susah, tapi dia mau ngomong begini. Kalau masa krisis datang, maka akan ada panggilan, saudara. Saudara, ada tiba-tiba yang namanya wajib militer semuanya. Saudara, dan pada waktu itu akan dipakai orang biasa. Saudara, orang yang tidak diperhitungkan, semua tiba-tiba wajib militer. Dan kita itu ada seperti itu. Beberapa orang berkata, Bu, kenapa Mahanaim masih berantakan, jelek, sifatnya masih nggak benar. Memang kita pasukan gua Adulam, pasukan krisis. Tapi kitalah, Alkitab berkata, yang akan menyelesaikan dan menghabiskan semuanya. Saudara, bayangkan, saudara, kita lahir 98. Kemudian waktu COVID, saudara, ini saya percepat, sebenarnya saya bisa runtun sejarahnya. Waktu COVID, saudara, saudara, yang disembuhkan, dicatat, saudara, lebih dari 25.000. Saudara, itu yang disembuhkan. Yang dijamaah dengan makanan selama 2 tahun lebih dari 10 juta. Karena kita selalu ada di masa seperti itu. Dan sekarang dunia mengalami masa krisis. Saudara, kemarin Jokowi bilang lagi sangat mengerikan. Saudara, di saat seperti itulah kita akan menguasai dunia, rule the world. Dan kita bukan lagi cuma 10 juta di Indonesia, tapi kita akan lihat 5 miliar jiwa di bangsa-bangsa. Saudara, untuk itulah kita mau perang besar. Jadi saudara mesti tahu ya, saudara, yang pertama, pada waktu kesesakan besar, ya, now. Saudara berkata, karena kamilah yang akan membuat bangsa-bangsa dan bangsa Indonesia terluput. Karena kami tahu destiny kami. Tadi dia berkata dengan sangat jelas, biar bagaimana dia nabi, saudara. Saudara, dia berkata begini, tak peduli omongan orang, you are different. Kamu, saya memang berbeda. Dan dia berkata, take your position. Ya, jangan keluar. Ini waktunya. Kita ada untuk perang. Kita ada untuk menahan kesesakan besar. Kita ada, ini posisi kita. Saudara, dan dia berkata, kita
Saudara ya, tidak lagi usah dengar kata peneguhan, cari, tunggu, go, go, go. Karena sudah dikatakan dan ini waktunya kita go. Menaklukkan dunia. Saudara, sekarang saya mau langsung loncat ya. Harusnya saya siapkan cukup panjang supaya saudara mengerti. Tapi nanti Senin mungkin saya perdalam. Tapi saya mau begini. Saudara, kita itu memasuki tahun 77. Saudara, dan seluruh wahyu itu penuh dengan angka apa? 7. Saudara, tetapi ada 3 hal yang harus ditahan. Mari kita buka vers langsung 7. Saudara, ada 7 meterai. Saudara, meterai pertama itu kuda putih loh saudara ya. Saudara, ada 7 sangkakala. Saudara, dan sangkakala pertama itu api, saudara, kebakaran di mana-mana. Saudara, saya nggak bisa bahas satu-satu karena waktu. Ada 7 cawan murka Tuhan. Dan karena itulah Tuhan minta kita 7 hari perang. Bisa menangkap? Saudara, ada 7 cawan, ada 7 meterai, ada 7 sangkakala, ada 7 murka. Dan saudara harus ngerti kenapa kita buat 7 hari dengan 7 perjanjian, dengan 7 cawan dan 7 guru. Karena kita menghapus, menahan, menghentikan, membalik ini menjadi kemuliaan Tuhan. Tadi dia khotbahnya begini, apa yang kamu declare itu akan menjadi ketetapan, betul kan? Dan saya mau ingatkan saudara, kita declare selama 7 hari ini. Dan tanggal 15 kita sidang ilahi menjadi ketetapan. Saudara, tanggal 15, saudara, hari Senin. Saya tahu saudara bilang, Bu kenapa nggak Sabtu? Ya, saudara, Sabtu kita akan sekali lagi perang besar. Tetapi penetapan itu hari Senin, Tuhan bilang tanggal 15. Pagi di sini yang bisa jam 5 pagi pakai glorious finish. Saudara, sore, saudara yang kantor datanglah sore di A. Saudara, jam 5 sore pakailah baju saudara merah atau putih. Ya, sekali lagi apa yang kita buat deklarasikan ini, dia berkata tadi akan menjadi ketetapan. Dan dia bilang jangan tunggu lagi. Karena dia bilang dia pakai tadi apa? Awakening, ya. Saudara, sudah diprogres. Jadi sudah sedang jalan nih saudara. Sedang datang, sedang datang. Saudara, nah saya mau saudara mengerti kenapa 7 hari? Karena kita menahan ini. Sampai di sini ngerti? Ya, nah saudara, untuk melawan meterai, ya next. Saudara, maka Tuhan sendiri membuka 7 meterai. Ingat loh, ayatnya bilang begini saudara. Tuhan sendiri membuka 7 meterai untuk menyatakan kemuliaan. Dan tadi dia khotbah bilang gini, semua yang terjadi itu untuk Tuhan menyatakan kemuliaan. Dia bilang kalau tidak lewat laut, normal namanya. Jadi harus lewat laut supaya nyata kemuliaan. Dia bilang semua yang kamu lewati itu untuk Tuhan menyatakan kemuliaan. Dan hari ini saya berkata apa yang terjadi di dunia. Perang, saudara, kelaparan. Saudara, untuk Tuhan menyatakan apa? Kemuliaan. Saudara, nah meterai harus dilawan dengan perjanjian. Ya, karena itu saudara, kita punya sangat banyak perjanjian. Tetapi kita akan ambil 7 saudara perjanjian. Nah, banyak orang itu tidak mengerti. Saya cepatkan ini ya. Saudara, saya berharap saudara punya tempat wadah besar untuk mengerti. Saudara tidak bisa ngangkat perjanjian dengan begini. Kayak tadi dia bilang. Saudara ngomong nyanyi, tidak ada apa-apa. Banyak orang melakukan tanpa pengertian. Saudara, kalau saudara tahu cara menuntut perjanjian itu kayak di sidang, ngotot. Ini punya saya. Ini ada aktenya. Perjanjiannya begini, saya sudah bayar. Bisa ngerti?
Tapi ada beberapa orang harus mengangkat perjanjian seperti Daniel. Perjanjian Daniel tidak turun dengan murah. Perjanjian Daniel, saudara, turun pada waktu Daniel, saudara, lebih dari 30 tahun puasa. Tidak makan daging, tidak makan yang enak, lebih dari 30 tahun. Saudara, perjanjian Daniel tidak turun. Saudara, karena Daniel santai-santai. Tapi pada waktu dia berani sampai masuk gua singa. Saudara, pada waktu dia puasa lagi. Pada waktu dia menanti-nantikan Tuhan. Jadi perjanjian gak pernah murah. Saya berharap saudara mungkin memang gak usah bayar lagi. Karena yang bayar sudah Daniel dan banyak pilar-pilar yang bayar. Saudara, kalau saudara tahu Pak Yusak, sepanjang hidupnya lebih dari 8 jam berdoa. Saudara, dia baca Alkitab 30 pasal setiap hari. Saudara, lebih daripada 20 tahun. Saudara, itulah pendahulu-pendahulu kita yang sudah bayar. Ini cara saudara ngerti ini begini saudara ya. Saudara ya, saya sudah bayar saudara ya. Saya sudah bayar misalnya buat beli rumah. Ya, Kemang Pratama saya sudah bayar. Saya punya sertifikat. Saya kasih misalnya ke Joshua. Karena dia anak saya. Nah, tapi kalau Joshua tidak ngurus. Joshua tidak menghargai. Tidak menangkap itu. Digeletakkan. Maka orang bisa masuk mengambil rumah itu. Bisa ngerti? Tapi kalau hari itu saudara Joshua bilang gak bisa, ini rumah saya. Mungkin di dalam ada setannya diusir. Ada orang berusaha ambil diusir. Saudara ya. Mungkin ada urusan dengan polisi. Saudara, karena ada orang bilang begini. Saya rasa ini punya saya. Tunjukin perjanjiannya. Nah, hari ini Indonesia dan bangsa-bangsa yang harusnya punya kita. Yang ada perjanjian Daniel rule the world. Karena hari itu 4 raja, 4 zaman Daniel yang megang semuanya. Seluruh dunia. Hari itu seluruh dunia dikuasai Ahasveros. Saudara, dan Daniel yang ngerjain Ahasveros tinggal kipas-kipas. Jadi hari ini pada waktu mereka mulai duduki negara-negara, saudara bisa bilang, go. Tapi itu butuh perang, butuh butuh ngerang, butuh teriak, butuh tadi dia berkata ambil one step, usir itu roh di dekat saudara. Saudara dan Tuhan akan selesaikan. Saya berdoa saudara mengangkat perjanjian tidak dengan gampang. Ya, nah saudara, sekarang kita bilang, kenapa harus guru? Saya mau saudara tuh melakukan berdasarkan firman, ya. Oke, Wahyu 8 ayat 2 sampai 5. Lalu aku melihat 7 malaikat berdiri di hadapan Allah. Mereka diberikan 7 sangkakala. Tapi lihat ya. Tuhan itu bilang yang satu sangkakala tentang bencana harus diumumkan. Tapi yang satu bilang gini, maka datanglah seorang malaikat lain. Dia pergi dekat apa? Mesbah. Dengan sebuah pedupaan emas. Saudara, pada waktu hatimu itu penuh dengan cinta. Penuh dengan saudara yang namanya pujian penyembahan. Penuh dengan kemanisan, itu seperti dupa yang naik di hadapan Tuhan. Kepadanya diberi apa saudara? Kemenyan. Saudara, kemenyan bersama apa? Baca sama-sama. Doa semua orang kudus. Jadi saudara tidak bisa mengeluarkan guru tanpa di dalam ini ada erangan doa. Saudara harus ada erangan doa yang berkata selamatkan bangsaku. Aku lihat revival atau mati.
Saudara, hari itu Catherine Coleman teriak, bunuh kedaginganku supaya aku bisa jadi saluran lawatan. Saudara, ada erangan yang membuat Smith berkata, saudara, aku harus terima kuasa. Dia tuh puasa. Saudara, tidak makan, tidak minum. Dan dia bilang begini, hari itu dia belum terima karunia untuk bangkitin orang mati. Bahkan bahasa roh aja belum bisa. Dan ini erangan ya. Saudara, saya gak suruh saudara begitu, tapi ini erangan. Smith bilang begini, Tuhan, saya akan puasa, tidak makan, tidak minum, sampai saya disambar roh Allah. Sampai saya dapat bahasa roh dan berjalan dalam sign and wonder. Dia bilang, kalau kamu tidak sambar saya mati. Saudara, dan dia benar-benar tidak makan, tidak minum. Saudara, dia cuma ngerang bilang, sambar saya. Sambar saya. Saudara, dan hari ke-10 Tuhan sambar dia. Saudara, dengan urapan kuasa yang sangat ajaib. Saya tidak suruh saudara puasa full. Saya cuma minta saudara di dalam ini ada erangan yang membuat guru itu naik ke mezbah. Bisa ngerti? Guru itu tidak akan naik ke mezbah kalau saudara tidak ada erangan di dalam. Saudara, pada waktu doa orang kudus naik ke mezbah di hadapan tahta itu, naiklah asap kemenyan bersama doa di tangan malaikat itu. Lalu malaikat itu mengambil apa? Pedupaan. Ya, saudara ya, lihat ya. Saudara, mengisi api dari mezbah, yaitu roh Tuhan sendiri. Dan apa saudara? Melemparkan ke bumi. Bam! Dan bunyi apa? Guru. Tiba-tiba saudara, begitu erangan itu nyatu dengan dupa saudara. Maka saudara, itu doa itu dicampur api. Bam, Roh Kudus. Kita tahu Roh Kudus lambangnya apa? Api. Dilempar ke bumi. Bam. Maka ada guru tiba-tiba di situ lawatan. Di sana kebangunan rohani. Di situ orang nangis-nangis. Di situ saudara ya, orang tiba-tiba bertobat semuanya. Itu aslinya kata guru. Jadi guru bukan sekedar deklarasi. Walaupun tadi dia teriak-teriak, yang kamu deklarasikan kamu akan ditetapkan. Tapi sebenarnya esensi pengertian bobot dari guru adalah waktu ada erangan naik sampai ke mezbah, nyampur nih saut-sautan sama roh Allah, bak, dilempar ke bumi, jeder. Bisa ngerti sampai di sini? Saya berharap saudara nangkap kenapa saya minta guru, saudara. Bukan sebenarnya sekedar deklarasi. Kita lihat yang ketiga, cawan. Saudara, ada cawan murka. Maka dia bilang begini, dari 1 dari 4 makhluk itu memberikan kepada 7 malaikat itu 7 cawan berisi murka Allah, yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Dan bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya. Saudara, sekali lagi, ada cawan murka Allah, maka harus ada cawan yang lain yang naik. Cawan belas kasihan, cawan kebaikan, cawan hadirat Tuhan. Supaya apa? Supaya kemuliaan Tuhan itu turun. Saudara, karena itu mulai besok akan ada cawan. Jangan lakukan dengan sembarangan. Karena pada waktu itu lakukan dengan sembarangan, ambil kue bagi-bagi, ada sih, tetap ada, artinya ada. Tapi itu akan sangat enteng. Bisa ngerti, sangat enteng. Ya, saya kesaksian sedikit tanpa menyebut nama. Saudara, saya ini tahu cawan saya sangat kosong. Dan saya bilang ini, Tuhan tolong. Kasih saya kesempatan. Rekayasa. Supaya saya punya cawan. Bobotnya beda. Dan ini janji kemenangan sedikit aja ya saudara ya. Maafkan saya.
Saudara, sedikit perang 6 hari di Israel, seperti yang tadi dia bilang. Perang selalu membuat Tuhan tidak pengen kita menderita, tapi Tuhan mau meningkatkan kita. Tadi dia bilang apa? Naik dan naik dan naik. Saudara, begitu perang, Israel 3 kali lipat. Dan tadi dia bilang sama kita, kamu minimal, dia bilang minimal, kamu semua akan mengalami berkat urapan semua double porsi. Minimal. Saudara, tetapi standar perang 7 hari itu 3 kali lipat. Itu minimal, saudara. Dia bilang double. Saya bilang sama saudara, kita mau berapa? Triple. Itu minimal. Kalau saya maunya berapa? 7. Karena kita memasuki 7. Oke, nah sekarang ini saudara ya, ini sekarang tanda kemenangannya. Saudara, ini di dalam perjanjian Daniel ya. Saya bahas satu dulu ya, perjanjian Daniel, karena hari ini besok kita akan angkat perjanjian Daniel. Dan perjanjian Daniel ini yang tidak pernah saudara disebutkan. Ver ke hilang satu ver. Yang Daniel ver, batu itu akan menggelinding. Saudara, di Daniel saudara dikatakan begini saudara, ada batu yang akan saudara, Elion semangat perang. Sudah, saudara, ada batu yang saudara akan menggelinding. Dan waktu batu itu menggelinding, ya mari kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Maka dengan sekaligus diremukannya juga besi, tanah liat, tembaga, perak dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan dan pada musim panas. Lalu angin mengembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekas yang ditemukan, tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Mundur dikit Fer, 34, yang batunya tanpa tangan manusia. Oke, 3, 2, 1. Sementara Tuanku melihatnya, terungkitlah lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menerima patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu sehingga remuk. Saudara, kita tahu ya, di Daniel dijelaskan patung itu bicara kerajaan di seluruh dunia. Dan dikatakan kakinya, saudara, jari-jarinya adalah zaman kita now, zaman raja-raja. Jadi di zaman itulah, now yang tadi Bunita bilang, zaman ini saudara, batu itu kita ini loh, batu hidup ya, akan gelinding ngancurin semuanya. Gak peduli itu Bill Gates, gak peduli saudara Rusia, gak peduli segede apa, bam, karena destininya habis. Tapi batu itu, nih batu-batu akan jadi besar memenuhi apa? Seluruh bumi. Saudara, kita tutup. Saudara, ada beberapa kalau soal batu ya. Di Maleaki yang disebut batu itu adalah hubungan kita dengan Tuhan, kita dengan pemimpin, hubungan bapak dengan anak. Karena Abba itu Ab, saudara, anak itu Ben, saudara, dan bapak dan anak bersatu itu Eben. Dan itu batu, saudara. Itu batu. Jadi pada waktu saudara menyatu, saudara, ini kalau secara arti lain adalah kehendak Bapa digenapi dalam hidup Yesus Kristus. Tapi saudara, ini juga kehendak Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Itu jadi batu itu yang menjadi gunung besar, menghabisi semuanya. Ya, singkat aja cepat ya saudara ya. Saudara, langsung batu terakhir, batu hidup, supaya saudara tahu ada firmannya semua, kita nggak sesat-sesatan. 1 Petrus 2 ayat 4 dan 5, 3, 2, 1, mari baca.
Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani, karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Bisa nangkap? Saudara ini batu yang hidup. Kalau saudara hidup, dipilih, jaga kehormatan di hadirat siapa? Tuhan. Ini standar. Jadilah batu hidup. Dan perang 7 hari akan kita selesaikan. Amin.